Baik, bismillah, kita mulai. Kondisi tubuh kita, kondisi diri kita itu 3. Kita kan selalu menyebutnya hanya 2. Kalau tidak sehat ya sakit. Tapi kata Ibnu Sina tidak, kita itu ada 3 kondisi diri kita. Yang pertama adalah sihah. Kalau ini ya jelas sehat. Yang kedua marid. Marid itu sakit. Sehat itu apa? Beliau mendefinisikan sehat itu tubuh kita sesuai tabiat dan susunannya, kemudian kinerjanya normal. Itu sehat. Jadi kondisinya natural, kinerjanya normal. Kebalikannya namanya sakit. Berarti ya kalian kalau ingin tahu saya sehat apa tidak, ya cek dirimu ya, apa-apanya normal enggak. Kalau ada yang tidak normal, ya ada yang tidak beres. Mbok sekedar kamu, saya kok bolak-balik menguap, terus bolak-balik ngantuk. Mungkin ada yang tidak normal juga. Padahal tadi sudah tidur, itu berarti nggak normal. Pokoknya kinerjanya normal, situasinya alami, natural, tabiatnya dan susunannya normal, berarti kita sehat. Kalau tidak begitu, berarti kita sakit. Termasuk nanti jiwamu. Cuma beliau nambah 1 kategori lagi. Ini kategori tengah-tengah. Laisat bisihah wala marot. Disebut sehat tidak bisa, disebut sakit juga tidak bisa. Jadi kalau disebut sakit, gejalanya belum muncul. Tapi kalau disebut sehat, kok rasanya ada yang tidak beres dengan diri kita. Nah, ini kalian dapat kategori lagi ya. Kadang-kadang kalau ketemu teman itu, gimana kabarnya, sehat? Itu boleh kalian ya jawab, rasanya sehat juga enggak, tapi sakit juga enggak. Itu kategori ketiga itu. Jadi apa di antara cirinya? Ya banyak sih beliau menyebut, tapi antara lain itu. Kalau tiba-tiba teman-teman merasa capek terus, kelelahan yang kronis, itu mesti ada yang tidak beres. Apakah itu karena mental atau karena fisik yang tidak beres? Itu biasanya kalian rasanya capek. Perasaan istirahat cukup, makan cukup, tapi rasanya kok lemes terus ya. Mungkin ada yang tidak beres. Kemudian juga stres. Tidak ada apa-apa kok rasanya stres terus ya. Cemas terus. Pikiran ini rasanya nggak ada tenang-tenangnya. Padahal juga tidak ada apa-apa. Entah karena apa. Padahal sudah belajar stoik berbulan-bulan. Kamu kan andalanmu stoikisme hari ini. Teori stoik saya hafal, Pak. Tapi ya menjalankannya tetap gelisah terus saya. Ngaji filsafat di bolan-balani diulang-ulang, ya hasilnya cuma ngantuk. Nah, ada yang tidak beres. Tapi gejala penyakitnya belum muncul. Jadi misalnya diperiksakan mungkin ya kalau ke puskesmas belum ketemu, mungkin perlu spesialis yang apa yang bisa menemukan. Ini yang disebut laisat bisihah wala marot. Tidak bisa disebut sehat tapi juga tidak termasuk sakit. Mungkin sebagian besar kita ada di sini. Kita tahu ada yang tidak beres. Tapi ya belum ketemu. Atau jangan-jangan sebenarnya kita sakit tapi tidak ngaku. Ada tidak di sini yang menyembunyikan penyakitnya? Mungkin ada. Nah, teman-teman diam-diam saja. Dan itu berat. Karena penyakitnya sendiri sudah berat, kalian menyembunyikan itu juga berat. Urusannya mental. Nah, siap-siap ya, hati-hati. Dan itu kalian sendiri yang tahu. Tidak akan saya tanya satu-satu. Tapi ayo kita sayangi diri kita. Baik. Jadi ini ya kondisi tubuh kita hari ini. Sehat, sakit, atau antara-antara. Sehat juga enggak, sakit juga enggak. Kita lanjutkan. Tema kita malam hari ini lebih ke kesehatan mental. Kalau tubuh yang sakit mungkin ya ke dokter, karena kita bukan dokter jadi tidak tahu. Tapi mental sehat
Itu mungkin kita bisa mengidentifikasi. Kalau di Ibnu Sina, secara umum orang mentalnya sehat itu cirinya 4. Yang pertama, emosinya stabil. Yang kedua, pikirannya jernih. Yang ketiga, lahir batinnya harmonis, jiwa dan tubuhnya selaras. Dan yang keempat, bisa menghidupkan spiritualitas dan moralitas. Jadi ini berhubungan dengan diri kita. Jadi emosi stabil. Emosi stabil itu bukan berarti tidak pernah marah atau tidak pernah sedih. Tidak. Ya bisa marah, bisa sedih, tapi bisa kita kendalikan. Bisa kecewa, bisa stres juga, tapi tidak berlebihan. Bisa kita kendalikan. Ini namanya emosinya stabil. Tidak meledak-ledak, juga tidak apatis, tidak bisa dipengaruhi, tapi ya bisa. Cuma ya stabil saja. Kita masih bisa mengendalikannya. Ya wajarnya manusia bisa marah, wajarnya manusia bisa kecewa, wajarnya manusia bisa stres, tapi bisa dikendalikan. Ini berarti kita masih sehat. Jadi tidak usah galau. Pak, saya kok marah terus ya Pak? Ya asal kalian masih bisa mengendalikannya, masih tergolong sehat. Tapi kalau kalian marah terus tidak bisa mengendalikan, lupa diri, tidak bisa ngontrol diri, sehingga efeknya marah jauh lebih besar daripada sebabnya, ada yang tidak beres. Mulai harus introspeksi. Kemudian pikiran kita jernih. Pikiran jernih itu berfungsi normal. Jadi bukan berarti harus pinter selevel para filosof, tidak begitu. Pikiran jernih itu bisa kita pakai untuk hidup sehari-hari, untuk hidup normal. Kadang-kadang ada orang yang pikirannya tidak fokus, terganggu, dipakai mikir tidak bisa, buntu, dan lain sebagainya. Jadi hidupnya mungkin mengandalkan insting saja, dia kalau diajak mikir tidak nyampe, bingung. Nah, ini pikirannya tidak jernih. Atau terganggu oleh mindset macam-macam, wawasan dari medsos apa dan lain sebagainya, sehingga tidak jernih. Pikiran tidak jernih itu, misalnya kalian tidak bisa membedakan ini sehat, ini tidak sehat, ini menyenangkan, ini menyedihkan, ini baik, ini buruk. Itu pikiran harus bisa ini. Kalau tidak bisa, ayo kalian cek lagi ya, waras apa enggak. Karena orang yang pikirannya kacau kan kita menyebutnya kurang waras. Makanya di berbagai sesi kalau bicara tentang filsafat selalu saya wanti-wanti, hati-hati loh ya, manusia itu kuncinya di akalnya. Karena manusia itu hayawanun natik. Jadi dia kita itu kategorinya binatang secara genus. Cuma kita diistimewakan oleh Allah dengan akal budi kita. Nah, kalau ternyata akal budi ini terganggu, berarti kan ini keistimewaan ini nggak kepake. Manusia minus akalnya, ya yang tersisa hayawannya. Kamu tinggal binatangnya, makanya hati-hati. Pikiran gelap, pikiran buntu, pikiran macet, dan lain sebagainya, itu alamat yang tersisa binatangnya. Ya tadi saya sebut hidupmu mungkin mengandalkan insting saja. Tidak tahu sih Pak, saya pilihan baik mana, buruk mana, kira-kira aja lah Pak. Nah, ini kamu mengandalkan insting saja. Maka kalau pikiranmu bermasalah, ayo disembuhkan. Jangan dibiarkan saja, karena kuncimu ada di situ. Yang ketiga, harmoni antara jasmani dan rohani. Batin harus sehat, fisik juga harus sehat, karena dua-duanya saling mempengaruhi. Nanti Ibnu Sina ini orang pertama yang punya konsep yang sekarang disebut dengan psikosomatis. Jadi jangan dikira mental itu, batin itu tidak mempengaruhi fisik dan juga sebaliknya. Dua-duanya saling mempengaruhi. Kalau mentalmu sedang galau, sedang kacau, lama-lama bisa saja itu kena fisik.
Kalau kalian kan biasanya pakai istilah kena mental. Nah, bisa saja dari kena mental lanjutannya kena fisik. Sakit beneran. Pernah ndak kalian ngalami apa-apa nilaimu tiba-tiba drop jatuh terus pulang-pulang kamu greges? Panas badanmu. Nah, itu jenis bagaimana kondisi mental bisa mempengaruhi fisik. Nah, nanti teorinya panjang dari Ibnu Sina. Dan yang keempat, jangan lupa batin kita itu ada unsur spiritualitas. Ada fitrah religiositas. Ada nurani yang mendorong kita untuk bermoral. Ini juga harus hidup. Kalau ini tidak hidup, ada yang hilang dari kemanusiaan kita. Jadi kalau kalian hanya fokus di 3 yang atas, lupa bahwa kita punya spiritual, ada unsur moralitasnya, ya nanti ada bagian tertentu hidupmu yang hilang. Itu kadang orang merasa hampa, merasa jemu, merasa tidak bermakna, dan lain sebagainya. Karena urusan makna hidup, kedalaman hidup itu adanya di spiritualitas. Jadi ayo dicek kalian termasuk mentalnya sehat apa tidak. Kalau tidak, yuk ayo diobati pelan-pelan. Karena ya sulit kalian bisa sukses kalau dalammu tidak sehat, mentalnya tidak sehat. Kita lanjutkan. Nah, ini konsep dasarnya Ibnu Sina. Kita kenali dulu ya, sisi dalam diri kita, jiwa kita. Hubungannya dengan akal, hubungannya dengan kesehatan mental. Kata Ibnu Sina, jiwa kita itu ada 3 unsur. Kadang orang menyebutnya 3 daya, 3 kekuatan. Yang pertama, jiwa nabatiyah, vegetatif. Itu isinya tumbuh dan reproduksi. Jadi dorongan untuk tumbuh, bereproduksi. Tiba-tiba teman-teman ingin makan, lapar, ingin kawin, bereproduksi. Itu muncul dari daya jiwa namanya vegetatif. Jiwa nabatiyah. Seperti tumbuh-tumbuhan. Nanti ada unsur hayawaniyah. Ini hubungannya dengan emosi, keinginan, cita-cita. Nyari enak, nyari senang, persepsi indrawi. Ini jiwa hayawaniyah. Jadi kalian punya keinginan apa? Punya hasrat apa? Punya emosi apa? Nah itu hayawaniyah, jiwa sensitif. Yang ketiga ada insaniyah, jiwa rasional. Berpikir, memahami, termasuk unsur moralitas, spiritualitas, itu bagian dari daya jiwa insaniyah. Jadi lapisan diri kita, jadi di balik yang jasad ini, di dalamnya ada aspek vegetatif, sensitif, rasional, nabatiyah, hayawaniyah, dan insaniyah. Yang disebut kesehatan mental, kata Ibnu Sina itu kalau antara hayawaniyah dan insaniyah seimbang. Saling mendukung, saling selaras. Emosi dan pikiran saling selaras. Cuma kata Ibnu Sina, keselarasan di dalam itu harus dikomandoi oleh insaniyah, oleh yang rasional. Jadi akalnya harus menang. Rasionalnya harus menang. Ilmunya harus menang. Jadi jangan dibiarkan hayawanannya dominan atau vegetatifnya dominan. Apa ada Pak orang yang hayawanannya, kehewanannya lebih dominan? Ya ada orang yang ambisi, emosional, segala cara ditempuh asal cita-citanya tercapai, itu hayawaniyahnya dominan. Tidak peduli aturan, tidak peduli norma, hayawaniyahnya dominan. Apa ada Pak orang yang vegetatifnya dominan? Ada.
Kalau kalian tiap hari rebahan saja, makan, minum, terus bangun-bangun mikir, kapan ya aku kawin, kapan ya, nah itu berarti dominanmu vegetatif saja. Nah, kan sekarang banyak orang bilang, wah hari ini banyak generasi rebahan. Itu berarti orientasimu vegetatif saja. Kata Ibnu Sina, daya yang di dalam ini ayo dikendalikan dengan akal yang sehat. Jadi dialah yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dialah yang bisa ngerem, dialah yang mampu mengendalikan. Akalnya jangan kalah, ilmunya jangan kalah. Cuma syaratnya tadi, akalnya harus jernih, pikirannya harus jernih. Ya kalau pikiranmu sudah kacau, ya sulit pikiran bisa mengendalikan. Jadi ini kesehatan di dalam. Makanya kata beliau, akal itu perannya 3 kalau bisa ya. Dia harus mengendalikan. Yang pertama mengendalikan emosi, yang kedua mengendalikan hasrat, yang ketiga memahami nilai. Ini tugasnya akal. Mengendalikan emosi ya mengendalikan marah, sedih, takut. Kalau kalian mengalami itu, ayo dikalahkan itu dengan pikiran yang rasional. Kok aku marah sampai segitunya ya? Rugi aku, padahal hal kecil saja saya marah sebesar itu, efeknya luar biasa. Wah emang kalau gitu jangan marah yang berlebihan. Kok aku sampai setakut itu ya? Padahal kalau saya takut, saya akhirnya mundur, tidak mau maju lah. Kalau saya tidak mau maju, saya dapat apa? Sudahlah, maju saja, resiko nanti kita bahas belakangan. Ini akalmu menang. Jadi kalau kalian bisa menjadikan akal ini yang mengkomando, ya hidupmu akan lebih bahagia. Jadi yang pertama pengendali. Yang kedua mengendalikan hasrat, ngerem hasrat. Ini hasrat ini kadang kita pakai istilah nafsu. Yang bisa ngerem nafsu itu harus akal. Misalnya tiba-tiba pacarmu misalnya WA, nginep yuk misalnya. Ya kan, terus pikiranmu macam-macam kan, wah ini. Tapi kalau akal sehatmu jalan, ndak wong kita belum apa-apa, belum siapa-siapa. Enaknya sebentar, resikonya panjang misalnya. Ini akalmu menang. Tapi kalau akalmu kalah, ya wassalam, besok viral mesti. Jadi perhatikan, akalmu harus selalu waspada. Baik, yang terakhir, akal mampu memahami dan mengenali nilai-nilai. Oh, ini baik, ini buruk. Nah, yang benar ini keliru. Ini akal harus selalu memilihkan. Jangan dipilihkan oleh nafsu. Dipilihkan oleh ketamaan, dipilihkan oleh hasrat ingin menguasai, dipilihkan oleh dorongan seksual dan lain sebagainya. Tapi pastikan yang milih itu akal. Syaratnya akal harus sehat. Oke ya, jadi batin kita yang 3 lapis tadi, semoga pengendali dan rajanya adalah akal. Karena kalau yang menang yang lain-lain, kalau yang menang yang vegetatif itu biasanya kita cenderung hidup ini nyari enak saja, ndak enak. Kalau kita ada di yang sensitif hayawaniyah, itu ambisius. Kadang menghalalkan segala cara, ndak tahu kapan berhentinya, pokoknya nabrak terus, maju terus. Nah, yang terakhir yang harus menang, daya insaniyah. Disitulah kita jadi manusia. Karena kalau yang di yang pertama, yang nabati itu kita jadi tumbuhan saja, belum jadi manusia. Kalau di hayawaniyah kita jadi hewan. Ayo jadi manusia. Pencirinya manusia akal.
Baik, ini yang tentang akal sudah ya. Disitulah pentingnya akal sehat. Sekarang kita mulai masuk ke kesehatan mentalnya. Nah, sebelum ke sana, kita pahami dulu hubungan antara batin dan lahir, jiwa dan tubuh dalam pikirannya Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina punya pandangan secara umum begini. Yang pertama, jiwa itu penggeraknya tubuh. Jadi jiwa adalah prinsip kehidupan. Kita itu kalau hanya jasmani saja, tidak ada jiwa, namanya bukan manusia. Tanpa ada jiwa, tubuh itu hanya materi yang tidak punya kehidupan. Kalau kalian misalnya tiba-tiba lihat tergeletak sesosok manusia yang tidak ada nyawanya, tidak ada jiwanya, kamu mendekat atau lari? Mesti ngeri kan kamu. Ini secantik apapun, seganteng apapun, kalau tidak ada jiwanya, kita menyebutnya bukan manusia, karena jiwa itu adalah penggeraknya tubuh. Kata Ibnu Sina, jiwa menggunakan tubuh sebagai alat untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Untuk berpikir, ada alatnya namanya otak. Untuk bergerak, ada alatnya namanya otot. Untuk merasa, ada alatnya namanya indera. Otak, otot, panca indera itu kan fisik, tubuh. Tapi dia jadi alatnya jiwa, jadi kendaraannya jiwa. Mata dengan melihat. Melihat itu kan unsur kejiwaan, tapi mata itu unsur tubuh. Dan dua-duanya kerjasama, itu yang dimaksud saling berhubungan. Tidak mungkin ada kita bisa melihat kalau dua unsur ini tidak ada. Atau salah satu saja yang ada. Matanya ada sih Pak, cuma daya melihatnya yang tidak ada. Ya tetap kita tidak bisa melihat. Daya melihatnya ada Pak, tapi tidak pakai mata Pak. Itu mata batin atau mata apa gitu. Tidak bisa, ya tetap tidak jalan. Mungkin bisamu kira-kira. Sama dengan telinga dan mendengar, hidung dan bau. Saya kepleset mencium. Kamu biasanya kan kamu hidung untuk mencium itu. Hidung untuk membau, awas keliru kamu. Kalau ciuman kan tidak pakai hidung. Jadi jiwa dengan tubuh. Nah, tapi yang kedua jangan lupa juga tubuh itu wadahnya jiwa. Kalau tidak ada tubuh, tidak ada yang jasmani, jiwa juga tidak berarti. Tadi kalian ketemu jasad saja, tidak ada nyawanya, lari. Apalagi ketemu jiwa saja, tidak ada jasadnya. Kamu tambah ngeri mesti. Gitu. Jadi jiwa itu wadahnya tubuh. Bahkan nanti saling mempengaruhi. Ini ternyata ya memang dekat, saling berhubungan. Maka jangan disepelekan. Pak, saya filsafat saja Pak, urusan materi, urusan jasad itu. Loh, tapi kalau tidak ada jasad, bahkan pikiranmu tidak ada wadahnya. Ya otak itu kan bisa dicek, bisa dilihat, bisa itu yang kerja berpikir ada di situ. Kalau tidak ada itu ya tidak ada hubungannya Pak otak sama mikir. Ya coba otakmu dibuang. Wong kamu kebentur sedikit saja puyeng ya, terus pikiranmu kan terganggu. Jadi ini dua-duanya saling berhubungan. Makanya kemarin di Epikuros itu ya nomor 1 tetap sehat. Sepinter apapun kamu, kalau tidak sehat, tidak ada gunanya. Kamu hafal kitabnya Aristoteles tadi, tapi terus tiap hari batuk, tiap hari puyeng, tiap hari pusing, ya metafisikanya Aristoteles tidak ada gunanya. Lebih berguna paramek atau apa gitu. Kalau kamu sedang sakit. Ya, baik. Jadi ini prinsip
Dua prinsip awal, hubungan jiwa dan tubuh. Kemudian, ini yang tadi kita sebut psikosomatis ya. Jiwa mempengaruhi tubuh, dan juga tubuh mempengaruhi jiwa. Emosi, pikiran, kondisi mental mempengaruhi jasmani kita. Kalau kita stres, cemas, kemudian perutnya mules, kepalanya pusing, tekanan darahnya naik, nah itu pengaruh jiwa terhadap tubuh. Makanya ada peribahasa, di dalam tubuh yang sehat, ya terdapat jiwa yang sehat juga, mens sana in corpore sano. Saya lupa itu dulu ada filosofi yang punya teori itu. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita tubuhnya tidak memadai, sedang capek, sedang lelah, sedang lapar, sedang lesu, ya tidak bisa berpikir. Jadi mekanisme yang di dalam tidak bisa. Baik, jadi ini sedikit uraian saja tentang hubungan antara jiwa dan tubuh. Kuncinya tetap ya, yang di dalam harus dikendalikan oleh pikiran kita. Pikiran kita yang kata Ibnu Sina begini, saya tadi ngutip quote menarik. Inna kuwatal fikri qadiratun ala ihdasil marodi wasyifai minhu. Sesungguhnya kekuatan pikiran itu mampu melahirkan penyakit dan juga menyembuhkannya. Nah, ini dasarnya pikiran, dasarnya kalau tadi. Kalau pikiran kita positif-positif, kita lebih ceria, lebih segar, lebih sehat. Tapi begitu pikiran kita negatif-negatif, ya kita akan sakit. Jadi pikiran jadi kuncinya. Kalau teman-teman serba paranoid, mikirnya negatif terus, ya mungkin bisa sakit beneran. Ini saya kok berkeringat ya, sumuk ya, jangan-jangan jantungku bermasalah ini. Terus kamu gelisah mikir, padahal ya memang sumuk sejak tadi hujan gak jadi-jadi. Tapi karena pikiranmu negatif, ya nanti lama-lama detak jantungmu meningkat, tekanan darahmu meningkat, ada pressure dari dalam, ya bisa sakit beneran. Jadi pikiran, kata Ibnu Sina, qadiratun ala ihdasil marad, mampu melahirkan penyakit. Demikian juga dia bisa menjadi obat. Kadang-kadang kamu pusing-pusing sedikit, enggak apa-apa, pusing kayak gini biasa kok, masih bisa jalan. Tapi kalau pusing sedikit, wah ini jangan-jangan gejala stroke ini. Mungkin saya, itu sudah kamu enggak berani gerak, sudah jadi sakit beneran. Betul. Baik, maka kendalikan pikiranmu karena banyak penyakit yang muncul dari pikiran. Nanti ada eksperimen menarik, terkenal sekali dari Ibnu Sina. Beliau bikin uji coba 2 ekor kambing yang diletakkan di ruangan terpisah. Kambing yang satu ruangannya terisolasi, tidak lihat apa-apa. Cuma kambing yang satunya ruangannya dijajarkan dengan ruangan serigala. Meskipun serigalanya tidak bisa mencapai kambing itu, cuma di depannya kandangnya serigala. Ternyata meskipun diberi makan yang sama, di treatment yang sama, kambing yang kedua yang tiap hari lihat serigala itu pelan-pelan sakit, jadi lemah, akhirnya mati. Sementara kambing yang satunya segar, biasa saja, sehat. Nah, ini eksperimennya kambing. Jadi ini untuk membuktikan tadi loh, bahwa pikiran itu ternyata berpengaruh. Yo, kambing yang kedua tadi mungkin tiap hari stres nonton, aduh serigala di depanku ini, nanti kalau saya dimakan gimana. Pikirannya kan begitu terus. Tiap hari dia ketakutan. Meskipun serigalanya ndak nabrak kita, wong dia ada di kandangnya. Itu sama kayak kalian ndak mau ngapa-ngapain karena khawatir bahaya ini, bahaya itu. Stres sendiri. Mau naik motor nanti kalau tabrakan gimana?
Naik kereta, yuk kadang-kadang kereta api itu juga jadi bingung. Kamu mikir negatifnya terus. Sekelilingmu ini kamu lihat, lihat laki-laki, wah laki-laki ganas semua sekarang, garangan kabeh iki misalnya. Terus kamu takut, tidak berani berinteraksi. Nanti yang cowok lihat perempuan, perempuan itu penipu, penggoda semua. Pikiranmu negatif terus, ya efeknya ke dirimu sendiri. Kamu milih sakit atau milih sehat, ya sebagian besar dari dirimu sendiri. Pikiranmu. Jadi ya jangan sampai kita seperti kambing yang kedua. Ya bahaya di sekeliling kita selalu ada, tapi kan tidak selalu sampai ke kita. Ya nanti kalau sampai baru dibahas. Wong belum sampai saja kok kamu mikirnya sepanjang itu. Baik, saya dulu ada teman itu yang bilangnya, di sekitar kita ini bertebaran virus-virus, bertebaran bakteri-bakteri, kita harus hati-hati loh makanya gitu kan. Tapi ya kalau sampean mikir itu nanti tidak berani keluar rumah. Wah ada virus ini, ada bakteri ini, ya selalu saja ada di mana-mana. Baik, saya dulu ada zaman kecil sering ke sawah. Zaman kecil itu ke sawah, orang-orang desa kalau di sawah capek-capek minum ya tinggal nyeduk saja di got sebelahnya sawah itu, dia nyeduk saja diminum dan sehat tubuhnya. Sementara ya kadang-kadang kita kadang air bersih sih sehat, misalnya air sulingan, wah saya pilek Pak kalau minum itu Pak. Kita mulai manja. Dulu waktu kecil kita hujan-hujan seger, sehat. Sekarang kena gerimis saja besok pilek kamu. Jadi begitu naik motor hujan gerimis-gerimis, waduh pilek ini nanti hujan pilek. Ya pikiranmu begitu ya pilek beneran. Kamu tidak bisa menikmati hujan, pikiranmu mengarahkan ke arah sakit, ya sakit beneran akhirnya. Oke ya, jadi pikiran kuasa untuk membuat kita sakit atau membuat kita sehat. Makanya ayo mikir yang positif-positif saja, yang enak-enak saja. Jangan sakit apa sedikit terus mikirin negatif. Waduh, ada juga loh orang itu yang tidak sakit apa-apa tiba-tiba mati misalnya. Terus kamu, wah jangan-jangan jatah saya besok. Ya sudah, kamu tidak ngapa-ngapain, sudah. Baik, itu ya. Jadi yang pertama, ayo berpikir positif. Baik, kita lanjutkan. Ini teori harus agak berpikir. Sekarang ayo kita kenali istilahnya Ibnu Sina, namanya mizaj. Mizaj itu namanya campuran. Jadi dalam diri kita itu ada 4 cairan, 4 unsur-unsur. Unsur ini sifatnya materi, tapi menentukan mentalitas kita, menentukan kualitas diri kita. Ayo kita cek ya, pelan-pelan saja. Jadi dalam diri kita itu ada elemen dasar. Air, api, tanah, udara. Avatar ya. Yo itu mungkin yang bikin. Ini teori ini dulu teman-teman boleh merefer ya. Karena memang ini mempengaruhi Ibnu Sina. Ini dari Hippocrates. Hippocrates itu terus dilanjutkan oleh Jalinus Galen. Diambil oleh Ibnu Sina. Tentang cairan tubuh yang mempengaruhi mental kita. Juga fisik kita. Ya cairan tubuh itu istilahnya humor. Kalau di situ ada tulisan humor jangan dibaca. Wah itu lucu-lucuannya, bukan itu. Humor itu cairannya. Jadi diri kita itu ada 4 unsur: air, api, tanah, dan udara. Air sifatnya basah. Dalam diri kita diwakili oleh cairan namanya sauda. Sauda itu empedu hitam. Api sifatnya panas. Dalam diri kita itu diwakili oleh cairan dam, darah. Kemudian ada unsur tanah. Sifatnya kering. Diwakili oleh empedu kuning namanya sofro.
Dan udara sifatnya dingin, diwakili oleh lendir atau dahak, namanya balqam. Ini cairan, kita semua punya 4 ini. Biasanya setiap orang ada yang dominan cairan-cairan itu. Jadi kalau kita ingin mental kita seimbang, sebenarnya yang 4 ini kita buat seimbang, tapi pasti ada salah satu yang dominan. Kalau orang ini elemen dasar airnya yang dominan, yang tadi sauda, empedu hitam, itu biasanya orangnya, temperamennya, wataknya biasanya namanya melankolis. Nah, coba dicek ya kalian nanti ada di mana. Orang melankolis itu introvert, analistis, perfeksionis. Pendiam, jarang bergaul, perfeksionis, tapi teliti, analistis. Kelebihannya orang melankolis, itu dia terorganisir, penuh rencana, serius hidupnya. Sayangnya dia ada sisi negatifnya, yaitu sensitif, baperan, pesimis, dan suka overthinking. Mikirnya suwe, memutuskannya lama. Nah, itu berarti kalian kebanyakan sauda tadi, empedu hitam. Nanti ada dietnya, ada terapinya masing-masing. Jadi kalau kebanyakan itu ya mungkin diatur lagi gaya hidupmu. Introvert, analistis, perfeksionis. Kalau kalian kuat di api, darahmu lebih dominan. Kepribadiannya namanya sanguinis. Kepribadian sanguinis itu kebalikannya melankolis. Dia ekstrovert, optimis, spontan. Kelebihannya orang jenis ini enak diajak komunikasi. Kalau ada dia rame situasinya, ceria situasinya. Sayangnya, orang seperti ini sulit diajak komitmen, susah berorganisasi, terus biasanya tidak konsisten. Jadi tipe ini kalau jadi supporter enak. Rame dia, kalau buat rame-ramean enak. Tipe sanguinis, ini kuat di dam atau darah, ciri panasnya. Kemudian ada kalau yang dominan unsur tanahnya, empedu kuning atau soft rock. Ini temperamennya namanya tipe koleris. Tipe koleris ini orangnya tegas, enak jadi leader, ambisius. Kelebihannya dia fokus, pekerja keras, pinter memutuskan. Sayangnya, tipe koleris ini agak arogan. Ingin dominan. Karena dia punya karakter leader, jadi dia ingin menguasai. Terus empatiknya kurang. Jadi tidak bisa merasakan yang dirasakan orang lain. Tapi enak kalau jadi leader. Karena dia fokus, bekerja, dan cepat memutuskan. Kalau ada di sini yang merasa tipe koleris, ya besok nyalon bupati ya buat DPR gitu. Kalian pas di situ. Nah, kalau yang keempat elemen dingin, elemen udara, dahak, lendir, banyak. Ini kalau kalian dominan di aspek cairan ini, tipe temperamennya adalah flegmatis. Orangnya santai, ndak baperan, pendamai. Pendamai itu ya sudahlah, ndak usah kaku-kaku, ndak usah serius-serius. Kelebihannya tipe flegmatis ini tenang, adaptif, mudah menyesuaikan situasi, dan dia pendengar yang baik. Kalau kalian punya teman tipe flegmatis ini enak, hidupmu nyaman. Sayangnya, orang tipe ini itu kurang ambisius, cenderung males. Pinginnya santai-santai, terus ya namanya santai ya nggak bisa digas pokoknya. Pingin nyaman saja. Ayo ya, coba dicek ya, kalian ada di tipe mana? Kalian melankolis, sanguinis, koleris, apa flegmatis?
Kita semua ada unsur itu, tapi yang dominan yang mana, itu nanti menentukan karakter kita, temperamen kita. Yo nanti ketika sudah sangat tidak seimbang cairan-cairan ini, nanti yo ada. Nanti di kitabnya Ibnu Sina itu yo, untuk meningkatkan ini melankolisnya dikurangi makan ini, ditambah makan ini biar tidak terlalu melankolis. Biar tidak terlalu sanguinis ya banyak makan apa, dikurangi makan apa. Itu nanti ada. Cuma tidak saya tulis di sini satu-satu, nanti waktunya habis.